Kan? Iya. Oke, siap Pak Andi. Baik Pak Andi, Mm-mm. ada lagi Pak yang tunggu atau Bapak aja Pak? Gimana? Ada lagi Pak kira-kira yang mau join meetingnya atau Bapak saja? Saya aja dulu. Oke, siap Pak Andi. Oke, jadi menyambung dari pembicaraan kita tadi ya Pak ya, yang via Iya, telepon WA. Nah, di sini iya, saya iya. mengundang rekan saya Pak, ada Bu Rosana, di mana Bu Rosana Iya. ini dari tim implementator Pak, gitu. Jadi Bu Rosana Oh iya. ini yang expert di bidang untuk software accurate Pak, karena beliau ini memang dia biasa untuk setup, untuk implementasi ataupun training Pak ya, gitu. Kalau kita kan Oke, sales oke, kan oke. cari customer, terus jelasin secara gambaran umum, Mbak. Nah, Bu Oke, Rosana oke, ini nanti oke. akan bantu untuk menjelaskan lebih detail untuk aplikasi Accurate Online-nya. Siap, siap, siap. Oke, harapannya supaya Bapak bisa dapat informasi yang lebih detail dan juga jelas ya, Pak ya, terkait dengan produk Accurate. Iya, Oke, iya. Pak Andi. Nah, santai aja, Pak ya, untuk meetingnya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, gitu ya, Pak ya, boleh Pak langsung ditanyakan saja, Iya, gitu. iya, Nah, iya. sebelum kita presentasi, tadi kan kebutuhan Bapak ini terkait dengan buka usaha baru tadi, Pak ya, untuk di visa ya, Pak ya, Iya, travel visa ya, Pak ya. iya, iya. Karena saat ini kondisinya saat ini menggunakan Accurate Desktop, lalu Bapak ada Iya, kebutuhan mau menggunakan MacBook ya Pak ya, di mana Accurate Desktop ini kan belum bisa diinstal ke MacBook ya Pak ya, karena kan iya. Accurate Desktop ini hanya bisa di Windows, sehingga tadi saya rekomendasikan menggunakan aplikasi Accurate Online ya Pak ya. Oke, Iya, iya. nah untuk Iya. usaha Bapak yang baru ini boleh Pak diceritakan Pak ekspektasi Bapak nih seperti apa untuk penggunaan aplikasi Account Online-nya atau pencatatan transaksi sampai ke laporan keuangannya seperti apa Pak? Jadi biasanya gini, Mas. Ini kan kita pertama itu kan kita menjual visa ke travel-travel, Oh baik, ya kan? Nah, dalam perjalanan kita itu tidak terlalu banyak transaksi yang dibutuhkan. oh baik, Ya, jadi hubungannya dengan provider visa yang ada di Saudi. oh baik, Jadi mereka yang mengeluarkan, yang merespon dari sistem. Jadi kita punya sistem sendiri dari mereka, kan gitu, oh baik. ya kan. Nah, setiap travel yang memesan kepada kita itu, kita sampaikan ke mereka gitu loh, ke pihak provider di Saudi. Hasilnya nanti kan kita bayarkan ke mereka gitu. Kita bayarkan. Nah, begitu customer kita bayar, kita tindak lanjutin ke Saudi untuk bayar gitu. Kayak gitu sih Mas Doni. Oke, baik Pak. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Pak kebutuhannya Pak? Ya dalam hal barangkali eh, karena sekarang ini kan saya secara manual ya Mas, ya kan, manual pakai Excel biasa, ya kan. Jadi di dalam manual saya itu ada nomor eh, apa namanya itu, nomor, dia punya nomor kode dari muasasah sana, dari provider sana, kemudian muncul juga namanya, nama customer kita, ya kan, travel kita. Kemudian nanti ada apa namanya itu, muktamernya. Muktamernya itu artinya jumlahnya berapa yang akan kita sampaikan ke sana gitu. Nah, itu saya susun di Excel. Kemudian nanti di situ ada harga pokok, Mas. Ada harga pokok, kemudian eh, pembayaran ke provider Saudi, Oke, ya. oke, oke, Heeh. oke. Lalu nanti saya menjualnya ke customer itu berapa, gitu. Kan kalau dari provider Saudi kan harga pokok saya. Benar. Nah, kemudian saya harga jualnya ke customer itu. Nah, nah di Excel saya itu di situ ada, kita jadi kita harga jual, kemudian nanti dia berapa pack kan gitu.
Nanti ada Benar. totalnya gitu kan, ada totalnya dia jumlahnya berapa nih, ya kan dari misalnya 50 pack atau satu bus itu sekitar 35, tinggal dikali dengan harga eh, jual, harga jual, ya. Nah, untuk Mhm, mengetahui total harga HPP sendiri kan itu berarti dari harga HPP kali harga muatabarnya, jumlahnya kan, jadi mhm. gitu. Nah, terus nanti di sebelah kanan lagi, paling kanan itu ada dia bayar tanggal berapa nih customer gitu, Oke. kayak gitu. Nah, itu kan di Excel ya yang selama ini saya lakukan. Maksudnya ya barangkali bisa dirubah di secara efektif, efisien, di akurat ini. Kepingin saya kayak gitu, Mas Doni. Oke, baik. Mm-mm. Oke, baik, Pak. Mm. Nah, itu kan untuk pencatatan transaksinya, Pak. Kalau untuk laporannya, Bapak butuh laporan apa aja, Pak? Gimana? Kalau tadi kan untuk pencatatan transaksinya ya, Pak ya. Kalau untuk Ya, laporan keuangannya, Bapak ekspektasinya butuh laporan keuangan apa aja, Pak? saya paling butuh laporan itu mungkin neraca, kemudian rugi laba, Mhm. paling seperti itu sih yang identik anunya gitu. Eh, rugi labanya ya kan nanti marginnya Mhm. di situ kan ketahuan saya untung berapa kan gitu. Benar. Mm-mm. Oke, baik kalau gitu sudah cukup jelas, Pak. Jelas Oke, ya. ya cukup jelas, Pak. Nanti kalau misalnya ketika kita presentasi, ini kan kita mau coba simulasikan ya, Pak ya, untuk Siap. kebutuhan Bapak. Nanti kalau Ya. misalnya Bapak ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, boleh Pak langsung dipotong aja, nggak apa-apa ya, Pak ya. Iya. Terus Oke. ini Mas, Mhm. terus ini Gimana Pak? Gimana gimana? apa mungkin di menu itu Baik. bukan hanya itu ya, tapi suatu saat mungkin saya butuh stok barang ya kan kayak Oke, oke. perlengkapan-perlengkapan, terus nanti kan saya juga ada stok apa macam-macam lah ya, yang ada yang pesan gitu loh, misalnya dia Mhm. pesan apa gitu kan. Ya, Nah, jadi kayak ada inventorinya juga gitu loh Mas Doni ya, yang oke. ada Siap. kaitannya. Terus terus itu misalnya nih kita ada customer bayar ya kan dia bayar, kemudian kita masukkan dia bayar, sudah oke Mhm, sudah bayar mhm, mhm, ya mhm. kan. Lalu di dalam ininya langsung muncul kwitansi atau apa gitu ya untuk tanda terima mereka kan gitu ya kan. Nah, Ya, itu benar. yang saya kepingin kayak gitu gitu loh Mas Doni. Oh, oke. Siap, Heeh, Pak. jadi lengkap lah istilahnya, saya maunya kan yang lengkap kayak gitu. Pasti, Ada pasti banget. inventory, ada sistem apa secara otomatis saya tidak perlu kalau sekarang ini kan saya harus menyusun desimalnya berapa untuk bikin kwitansi ya kan, Benar. di-print Oke. kayak gitu manual lah, manual Oke, gitu. ya, Mhm. jadi nggak maksimal juga ya Pak ya untuk laporannya Enggak, nggak real iya time ya Pak ya. benar itu. Oke, baik. Harapannya akurat membantu itu ya Pak ya. Iya, Siap. Oke, saya izin kenalin dulu ya Pak ya. Di sini saya izin share screen. Udah muncul iya, Pak tampilan share screen-nya Pak. Nanti kalau misalnya suara saya atau mhm, tampilan share screen dari saya atau Ibu Rosa putus-putus ya Pak ya, atau nge-freeze mhm, tolong diinformasikan aja ya Pak ya. iya Oke, iya jadi Acrobat Online ini kita software paket ya Pak ya, jadi sudah siap pakai. Dan juga mhm, Acrobat Online ini kan web based Pak, jadi Bapak nggak perlu diinstal lagi aplikasinya, jadi bisa diakses dari oke mana aja dan juga oke. kapan saja, selama Iya terhubung dengan jaringan iya. internet. Bahkan Bapak bisa akses juga tuh dari handphone Bapak. Gitu, beda sama desktop. Kalau desktop kan harus dari laptop atau komputer yang Bapak gunakan. Oh iya Nah, kalau iya. web based ini ya Bapak tinggal buka aja gitu dari browser. Dan itu dan itu desktop lebih mahal ya, Mas, ya? Gitu Kalau ya? desktop dia sistemnya investasi awal, Pak. Kalau yang online ini sistemnya Iya dia betul berlangganan. betul, iya. Karena Sampai sekarang ya alhamdulillah sih di umroh haji saya itu masih menggunakan itu dan awet gitu. oh, oke oke oke. Iya, Tapi dia nggak fleksibel ini ya, sih Pak ya. beda Nggak ini. bisa diakses dari handphone gitu ya, Pak ya. Iya, Oke, baik. Nah, kalau yang akun online ini dia sangat-sangat fleksibel, Pak. Nah, dan juga kalau aplikasi akun online ini dia belum ada variasi produk, Pak. Maksudnya variasi produk itu, kalau misalnya di desktop itu kan ada variasi seperti standar, deluxe, enterprise, gitu ya, Pak ya. Nah, kalau di akun iya. online ini dia belum ada.
Tetapi kalau untuk fitur-fiturnya itu dia kurang lebih sebenarnya sama Pak, yang ada di desktop dengan online. Nah, produk baru ini tentunya itu juga didukung dengan fitur-fitur tambahan Pak, gitu, yang lebih baru, yang lebih update dibandingkan versi desktop yang sebelumnya. Gitu Pak. Jadi kalau kebutuhan Bapak tadi ada pencatatan penjualan, terus ada pembelian, ada stok, lalu betul. untuk laporan keuangan ataupun pencatatan operasional itu juga bisa Pak, sudah tercover Iya, semua ya Pak ya. oke. Itu aman Pak, Dia sudah tercover dia semua. akan connecting dengan langsung laporan keuangan, kwitansi segala gitu ya? Pasti Pak, pasti. Oh, pasti ya, oke. Iya, Siap, karena siap. yang Akurat Online ini kan dia saling terintegrasi ya Pak ya. Nah, jadi untuk laporan keuangan kita ada lebih dari 200 laporan keuangan, Pak. Sudah siap pakai. Jadi Bapak tinggal input transaksi, otomatis jadi laporan keuangan gitu. Baik itu penjualan, pembelian, stok, operasional, sampai ke laporan keuangan. Kayak tadi Bapak ada kebutuhan laba rugi, neraca, penjualan, pembelian, itu ada juga semua Pak. Aman itu, Pak. Oke. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, kita simulasinya apa ya? Sesuai dengan kebutuhan Bapak ya? Boleh ya? Oke, saya serahkan ke Bu Rosa ya untuk simulasinya. Boleh Mbak Rosa? Baik, terima kasih Pak Doni. Halo, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bu Rosa. Baik, saya izin share screen ya Pak ya. Boleh Bu Rosa, boleh. Ya, baik. Pak, tadi saya sudah dengar nih kebutuhan Bapak apa aja terkait dengan visa, terus nanti ketahuan nih yang pesan siapa, yang diorder ke kedutaan di Arab berapa, terus nanti HPP-nya bagaimana gitu ya Pak ya, sama kemudian kwitansi, betul. Nah ini saya sudah coba nih tadi, saya sudah mencoba bagaimana simulasinya. Nah kalau seandainya nih nanti ini kan Bapak pasti sudah sebelumnya sudah menggunakan Akurat Desktop ya Pak ya. Nah, dengan Akurat AOL yang sudah dijelaskan oleh Pak Doni itu hampir sama. Lalu bagaimana untuk simulasi dengan pencatatan yang perusahaan Bapak tadi gitu ya. Nah, contohnya ada customer nih Pak, travel beli sama Bapak. Nah, ini kan di penjualan kan banyak fiturnya, tapi Bapak cukup buka faktur penjualan aja. Oke, faktur penjualan. Lalu contohnya adalah orangnya kita kasihnya travel deh, kita cari travel pemasoknya. Saya buatkan dulu. Coba travel Sahen misalnya. Sahen, oke baik. Sahen ini ya. Sahen ya. Oke, saya simpan ya travel Sahen ya. Iya. Terus ada yang beli visa nih Pak dari travel Sahen. Klik visa aja di sini di barangnya, nanti keluar nih barang visa. Nah, contohnya ada berapa orang nih yang pesan barang visanya Pak? Iya, misalnya 53 pack. Iya, 53 pack. Baik. Harganya berapa nih, Pak, yang dijual? Misalnya katakanlah $200. $200. Oke, berarti ini pakai Berarti harus dikurs dulu ya? Iya, nih. Ini Bu. Ada dolarnya ya? Ada, Pak. Jadi nanti dibuatkan, Pak. Iya, nanti Bapak tinggal pilih aja nih dolarnya. Iya, benar. Jadi Bapak nanti ubah di bagian kursnya aja nih, Pak. Oke, cakep. Iya. Contohnya saya maunya ini per 15.000 deh, gitu ya. 16.000 lah, 16.000. 16.000, iya sesuai dengan realita ya Pak ya. Sekarang kan 16.000 lah. Iya betul. Nggak turun tuh Mbak, ini berusaha. Betul. Oke, nah 16.000. Terus tadi kita cari nih barangnya visa. 53 pack. 53 pack. Ini harga jual ya Pak ya. Ini kan contohnya si travelnya pesan Bapak ya. Nah, harganya $200. Lanjut, nanti keluar $10.600 nih Pak totalnya. Ya, terus Bapak mau tahu nih saya mau masukkan kode visa sama nama pemesannya gimana? Bapak masukin di sini kode visanya. Kode visanya berapa? Ya, itu biasanya kita dapatkan di sistem ininya dia. Dari di sistem. Saya bisa perlihatkan nggak ya salah satu contohnya kali ya? Boleh dong. Iya, makanya gimana caranya? Gue nggak ngerti gini-ginian nih. Oke, nih Bapak. Jadi kan kalau ini kan Bapak terlihat nggak punya saya? Sorry sebentar. Iya, yang MM gitu ya. Iya. Gimana caranya saya panggil gitu? Oke, nah ini nih Pak. Di bagian, sorry sebentar. Saya bagian sebentar. Ini Bapak kelihatan nggak di bagian sini ada nih Pak. Nih namanya adalah share screen. Di sini nih Pak. Di bawah bagian bawah situ ya. Iya, nanti Bapak klik ini kali ya.
Iya, Terus tuh ya. ke Klik. sini ya. Iya, terus nanti Bapak Bagikan sekarang pilih, gitu ya? boleh Oh Bapak mau gitu. tampilin sekarang atau Terus enggak boleh. ambilnya Denny apa open system? Denny ya? Open system Bapak. Denny Open apa? system ya? Iya, Open system pilihnya window. setting ya? Iya Open boleh. system setting. Entire screen. Oh iya, ini masuk ke Pilih entire screen. folder saya nggak? Kalau masuk ke folder saya gimana ini? Nah Dia iya kan nggak ada di apa-apa Pak. folder. Iya nggak apa-apa. Bapak masuk ke entire screen juga boleh. Kalau entire screen berarti nanti semuanya sampai ke folder Bapak kebaca. Kalau seandainya di Chrome tab nanti itu berarti browsernya aja. Jadi Bapak pilihnya entire screen. Ya. Sebentar Mbak, saya coba masuk lagi. Boleh. Open screen itu berarti yang tanda panah ke atas ya? Betul. Di situ ya. Mm-mm. Ya, terus mana ini filenya nih? Entire screen paling kanan. Oh, paling entire screen ya. Terus iya. Lalu share. pilih kotaknya aja. Nanti Bapak buka entire screen kotak nih. Ya. Oke, Bapak klik share. Nanti Bapak langsung buka foldernya kebaca sama saya. Gitu. Karena milihnya semuanya diliatin. Tidak dapat membagikan layar Anda. Gimana maksudnya nih? Kok keluar gini, Mbak? Ini Bu Rosa. Mana? Coba. Oke. Tidak dapat membagikan Google layar Chrome Anda. mungkin tidak memiliki izin perekaman layar di komputer Anda. Buka referensi sistem untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut masalah. Oke, kalau itu berarti kan bagian rekaman. Jadi gini aja nih Pak, untuk kodenya bisa Bapak sebutin aja nggak? Nggak apa-apa nih, nanti jadi saya samain aja. Gini aja Bu Rosa, coba saya buka file biar saya nggak salah ya. Iya boleh dong. Sembari saya buka file, Betul, ini kan ngomongnya kan bisa jalan terus nih. Betul. Sebentar Bu, saya buka file saya. Biar lebih nyaman dan ini gitu. Dan sesuai. Gitu ngomongannya gitu, sesuai. Iya, betul. Jadi sekarang ini saya di Excel gini Bu. Nah, di Excel itu ada namanya group code ya. Oke. Group code itu adalah dari muasasa sana. Nah, ya grup code-nya misalnya 68372 gitu ya. Kemudian muasasa name. Muasasa name itu adalah provider visa yang ada di Saudi. Oke, baik. Ya, ini Excel biasa saya ini Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya itu Arayan gitu. Oke. Nah, kemudian saya masuk di group name customer. Nah, salah satunya itu biasanya kalau kita input ini kita ada kode depannya kita taruh gitu. WRS kan itu bisa Rahma Semesta, terus nama customernya apa? Rehan. Misalnya Rehan berangkat tanggal berapa? 18 Agustus gitu. Kan gitu. Nah, kemudian inisialnya Rehan itu apa? Saya tulis RHN misalnya gitu. Atau saya tulis Rehan inisial kan gitu. Itu tergantung. Inisial dulu baru group name-nya gitu. Oke, baik. Kemudian di situ langsung masuk ke Muhtamer. Muhtamer itu jumlah ininya, jumlah pack. Iya, baik. Quantity pack terus sebelahnya itu HPP. Oke, baik. HPP, kemudian nanti muncul total HPP-nya. Iya, baik. Lalu? Ya. Nah, kemudian di sebelahnya lagi, ini saya nggak tahu ya apa udah benar atau enggak saya ini. Saya bikin sendiri aja. Boleh. Kemudian saya ada tanggal pembayaran ke Arayannya. Oke, baik. Kan harga HPP kan, jadi saya bayar ke dia langsung ini. Betul. Kemudian nanti saya ada di sebelah kanannya lagi itu ada sell out. Jadi penjualan saya. Oke, baik. Ya. Kemudian nanti ada total penjualan. Nah, total penjualan ini adalah hubungannya harga penjualan saya dikali dengan jumlah kuantitinya tadi. Iya, baik. Gitu ya. Ya, kemudian nanti di sebelah kanannya lagi itu ada tanggal, kemudian paid from customer. Iya, baik. Ya gitu ya. Kemudian paid balance-nya customer itu berapa? 0. Misalnya dia sudah bayar gitu, tanggal berapa bayarnya kan gitu. Gitu sih anunya reportnya Bapak ya? Ya, menunya kayak begitu aja di Excel saya itu, Bu. Oke, baik. Jadi kalau di Accurate ini, Pak, kan tadi kan dari mulai, sorry sebentar. Iya.
Oke, jadi di Accurate ini dia kan nanti kalau customer ini dia order di Bapak, itu masuknya ke faktur penjualan. Ini yang Bapak buatkan dulu nih untuk travel Sahen. Nah, nanti pada saat Bapak order ke Arayan, itu kan nanti masuknya ke faktur pembelian. Nanti otomatis terbentuk sama Accurate, terbentuk BPP-nya. Jadi nanti ya sudah dihitungkan semuanya nih Pak, gitu. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah simulasi kita untuk cara mudahnya dulu ya Pak ya. Nanti kalau nanti untuk laporannya nanti saya kasih tahu caranya ya. Siap. Oke, baik. Nah, ini contohnya adalah visa dari Travel Sahen nih. Travel Sahen order di Bapak sebesar 53 pack, tapi belum bayar. Ini baru dibuat info. Dimunculin nih ininya, biar dia. Emang nggak kelihatan ya Pak? Belum kelihatan. Belum ya? Sebentar. Berarti salah. Oke, sebentar. Saya belum lihat nih. Oke, iya baik Pak. Maaf ya Pak. Nih. Nggak apa-apa Bu Rosa. Nah, di sini nih Pak. Ya, siap ini seperti ini. Iya, jadi kan Travel Sahen ini kan contohnya beli di Bapak nih. Iya. Ya, beli di Bapak, Pak saya mau beli visa dong gitu. Nah, ini harga 53 pack dengan harga $10.600. Ini belum dibayar. Ini baru Bapak bikin invoice doang nih. Oke, kita simpan. Simpan ya. Itu setelah di-input ya, Bu Rosa ya? Iya, betul. Setelah di-input. Nah, simpan. Oke, setelah disimpan, ini kan sudah ada tadi harga jualnya adalah $10.600 ya Pak ya. Nih, $10.600. Terus Bapak nih order nih ke Arayan yang ada di Arab. Maka Bapak klik pembelian, faktur pembelian. Oke. Nah, faktur pembelian ini Bapak pilih nih, contohnya Arayan. Koreksi kalau tulisannya saya salah ya. Iya. Arayan, terus dibelinya sebagai USD juga. Dengan kurs 19.000 sama 19.000. Nah, barang visanya tadi, kalau ini di ke Arayan. Bentar Bu Rosa. Boleh. Misalnya itu barang belinya ke Arayan itu kan saya kalau bayar ke dia itu dari rupiah ke real. Oke. Jadi nggak dari dolar karena 2 kali kurs nanti saya. Oke, baik. Berarti IDR dulu ya. Dari IDR ke real gitu saya bayarnya dia. Iya, baik. Jadi kan kalau real itu Bapak tukarnya di bank kan ya Pak? Apa banknya Bapak memang pakai real? Dari banknya itu transfer via, biasanya aku pakai Mandiri, transfer ke Saudinya. Oke, baik. Gitu. Berarti dia kuruskan ke rupiah gitu. Oke, baik. Oke, kita pilih dulu deh ya. Kita pilih untuk mata uang real ya. Oke, sebentar. Berarti tambah ya, Bu Rosa? Iya, benar. Pilih dulu. Iya. Nih, sebentar ya. SAR kali ya, SAR. Biasanya SAR kalau ini. Bukan dirham. Bukan ya, SAR ya. SAR ya. Nah, iya benar. Ada itu. Ya, real ya, betul. Oke, kita simpan ya. Simpan ya. Oke, cakep nih. Iya. Nah, Anda semua mata uang ya. Iya, betul. Kita lakukan refresh dulu. Jadi nanti tinggal dipilih. Ini lebih tepatnya settingan awalnya dulu nih, Pak. Iya, siap. Lagi ya. Sekarang kita beli ke Arayan. Ya. Faktur pembelian tadi ya. Iya, betul. Nah, ini SAR nih. Real ya. Ya, realnya berapa, Pak? Maunya? 4.500. Baik, 4.500. Kita samakan juga 4.500. Oke, nah sekarang kita ke visa nih. Barang visa. Belinya tadi kan 53 pack ya, Pak. 53 pack berapa real per packnya berapa real, Pak? Sekitar kan tadi $200 ya. Kalau direalin berarti sekitar 54 real. 54 real. Baik, 54 real ya. Berarti 286.2 real nih. Iya. Sekarang kita simpan nih. Kita simpan. Iya. Oke, tunggu sebentar. Ini saya ubah dulu. Itu nomor invoice ya? Nomor apa itu? Iya, nomor invoice dari Arayan kalau ada. Kalau nggak ada bisa dikosongin. Itu ada settingannya. Oke.
Nah, tadi kan kita buka nih, tadi kan sudah buat penjualan. Ini udah mesen di Arayan, tapi belum Iya. bayar nih, Pak. Iya, Belum betul, belum lunas. Jadi lunas. nanti Bapak Oh, statusnya ketahuan. masih belum lunas ya. Iya. Iya, Nah, iya, kalau cakep tuh. seandainya nanti Bapak langsung bayar, maka langsung klik proses, ini klik proses pembayaran, atau Bapak langsung klik pembelian, pembelian. Ini Oh, ada di juga menunya di situ langsung ya. bener, jadi per Iya, iya, iya. fitur. Kalau Bapak kan tadi dari Excel ya, Pak, ya? Iya. Jadi itu ke kanan gitu gambarnya, tapi kalau ini sama, cuma fungsinya adalah punya fiturnya masing-masing gitu. Iya, beda lah, jauh lah berusaha dengan Oke, Excel biasa. baik. Ini Bank BCA ya, Pak, ya, pakai Ya, contoh lah ini ya, Edgar, maksudnya. pakai Iya, nggak apa-apa sih. Edgar, tapi pakainya real, sebentar. Tapi bank itu bisa masuk bank apa aja di situ bisa ya? Bisa. Bisa ya, Kan semua bisa. iya, Pak, bisa Oke, oke. dipilih. Oke, nah ini nanti Saya Bapak pilih nih. mandiri. Itu ada Iya, mandiri tuh. pakainya mandiri. Boleh. Biar Pakai mandiri ya. gampang bayanginnya gitu ya, Ya, kayak gitu. baik. Nah, gini ya. Ini Ya, itu keluar kan ya, ya, 286.000. ya. Nah, ini kita klik ini. Nanti keluar, oh sebesar 12 juta nih. Iya, iya, Atas iya. real ini nih. Oh, kurs. Gitu. Dia langsung ya, Gitu. konversi kurs ya. Betul. Oh, cakep dong ya. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini tanggal bayar ini Bapak isikan nih. Ini Bapak bayarnya ke Arayan bertanggal berapa nih? Iya. Oke. Kita simpan ya. Nah, ini Simpan kita ya. simpan, berarti Bapak nanti sudah lunas. Sudah lunas, tahunya dari mana? Ketika Bapak buka faktur ini, nanti ada tulisan otomatis paid atau sudah terbayar nih, Pak. Langsung keluar. Tuh, lunas. Oh. Jadi dia Iya, nggak iya, upset iya. lagi. Dia udah pasti lunas Jadi dan saya nggak utuh. butuh bikin stempel itu ya. Enggak usah. Ya, kalau sekarang kan saya tandain di kwitansi saya tuh. Ya, betul. Stempel Mungkin Bapak lunas boleh cek gitu. lagi. Betul. Lagi ya, ini kan barang visa nih. Tadi kita sudah dipesan sama Sahen. Terus kita Iya. sudah bayar ke Arayan. Bapak mau tahu dong Iya. pasti BPP-nya jadinya berapa? Iya. Di Accurate untuk mengetahui BPP itu ada 2 cara. Pertama, dari faktur penjualan tadi yang Iya. sudah Sahen order. Dari sini, kan ini kan belum lunas nih Sahen nih, belum bayar nih, Pak. Dia belum bayar, betul. Belum bayar. Jadi belum ada tandanya. Kita klik lain-lain, rincian jurnal. Ini Bapak bisa lihat nih BPP-nya berapa nih BPP-nya nih, Pak. Oh, dia otomatis buat jurnal sendiri ya, Bu ya? Betul. Sudah buat sendiri. Sudah dihitungkan dan sudah terkoneksi dengan laporannya. Jadi nanti Bapak mainnya di faktur penjualan sama pembelian aja, sama yang pembayaran doang. Udah itu aja. Dia otomatis ngejurnal sendiri di sistem ya? Betul, otomatis Cakep ya. sendiri. Iya, tuh ya. Iya, Kan BPP-nya segini, harga belinya segini, terus mau lihat Mbak, jadi untung kita berapa nih gitu. Margin anunya ya? Betul. Iya. Marginnya berarti Laba-labanya berarti ya? Pinter Bapak, betul. Di laba rugi standar. Kita pilih yang per sekarang, kita tampilkan. Nah, ini gambarannya. Oh, alah. Nih, jadi tadi saya pakainya emang penjualan belum diubah. Nah, ini tadi nih 669 Itu juta. HPP yang di atas, HPP apa yang di bawah ya? Oh, yang di bawah ya HPP ya? Iya, HPP. Yang di Ini kan atas penjualan ya? Betul, pinter. Ini penjualan dikurang HPP. Gitu. Jadi nanti otomatis terbentuk dari semua laporannya. Iya. Terus Bapak mau tahu nih, jadi untuk mutasi barang saya, untuk mutasi visanya bagaimana gitu ya. Visanya kemana aja gitu, itu bisa lagi nih Pak. Customer mana aja gitu ya. Betul, itu bisa juga di laporan persediaan, nilai persediaan. Bapak pilih aja barangnya. Visa, ini mau lihat histori nih Pak, ini barang visa kemana aja gitu. Iya. Tuh, dia keluarin nih, oh dia masuk nih tanggal sekian, terus dia keluarkan tanggal sekian nih gitu. Tunggu sebentar, saya belum. Iya. Gitu, jadi dia nanti ketahuan semuanya nih, sama Bapak bisa lihat lagi dari mutasi barangnya. Sebentar. Nih Pak, jadi nanti barang visa yang tampil itu seperti ini nih Pak. Visa. Pak klik nih udah kelihatan, nanti ketahuan kuantitasnya berapa, stok dapat dijualnya berapa, nanti kan Bapak menghitung tuh ya. Nah, ini mutasinya dari contohnya dari tahun 2022. 2000 ke 2004. Nah, ini dia. Nih kelihatan nih. Oh, penjualan ke Travel Sahen. Oh, sudah dibeli ke Arayan. Ini udah habis nih, udah balance. Langsung minus ya. Habis. Ya, saldonya 0 gitu. Iya, langsung terpakai.
Itu Pak, jadi nanti Nah, Bapak bisa stake di sini. terus yang travel sign-nya sendiri kan ada pembayaran juga ke kita. Nah itu gimana? Kita bisa tahu oh kita sudah kelihatan tadi dia sudah bayar gitu. Oke, baik. Nah ini sama nih Pak, caranya sama kayak pembelian sama faktor penjualan itu sama. Fungsinya sama, caranya sama tapi fungsinya beda. Yang satu ini ke customer, yang satu ini dari vendor gitu. Nah berarti kalau faktor penjualan, ketika ada yang bayar, maka Bapak klik proses pembayaran. Nah langsung tuh. Ini si Sahen bayarnya pakai apa? Apakah dia pakai ke Mandiri kah? Atau ke USD kah? Atau cash kah? Kalau cash, Bisa pilih ya, dia contoh selalu cash ya. cash itu. Oh cash, baik. Berarti selalu cash. Nah terus kita klik ini nih, udah ngitung langsung nih, oh 169 juta. Tapi kalau seandainya dia baru bayar 50%, maka Bapak bisa langsung ganti gitu. Bapak bisa langsung ganti, contohnya dia kan bayarnya 10.600, Bapak mau bayar, dia ternyata bayarnya baru $5.000 nih. Ya. $5.000, maka nanti di sini terhitung nih Pak, $5.000 tuh 80 juta. Oh. Sudah otomatis. Nah, sekarang kita simpan ya. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita lihat nih Pak di faktor penjualan ini. Kita lihat di faktor penjualan ini. Nah, sorry sebentar. Oke, ini kan masih belum lunas sih karena emang belum selesai. Tapi kita bisa lihat nih dia sudah bayar berapa dan sisa berapa gitu. Itu ada laporannya namanya piutang, faktur belum lunas. Betul. Ini faktur belum lunas dibuka. Nih, tadi kan namanya si Sahen ya Pak ya? Sahen, iya. Iya, baik. Kita coba cari dulu Sahen. Sebentar. Ini karena dari pertanggal jadi semuanya masuk gitu. Tapi kita bisa cari persatuan pelanggannya sendiri gitu. Nih, Sahen. Travel Sahen, simpan. Oke. Nah, nih udah bayar nih. Oh, dia piutangnya 5.600 nih. Iya. Itu yang belum dibayar ya, Belum dibayar. Ini yang belum dibayar. Jadi yang muncul yang belum terbayar ya. Iya, tapi kalau misalnya Bapak mau tahu pembayarannya, ini ada lagi nih Pak di variabelnya. Ini kan format default-nya yang ada akurat. Tapi kalau seandainya Bapak mau tambahin, nih trip pembayaran, klik pembayaran. Muncul apakah dia retur? Iya, nanti muncul nih Pak. Nih simpan ya. Ini sudah bayar 5.000 nih gitu. Sorry, mana? Nih pembayaran dia bayar 5.000 nih gitu. Iya. Iya, jadi dia itu disiapkan default-nya. Jadi nanti untuk custom dari formatnya nanti bisa ditentukan pada saat training. Mas saya butuh ini, Mas saya butuh itu gitu. Ngomong ya Pak ya. Gitu. Entah pasti dibantuin. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau misalnya untuk faktor penjualan sama pembelian itu slip kwitansinya bentuknya seperti apa sih gitu. Invoice-nya bentuknya seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah invoice-nya dulu. Invoice ini yang untuk default customer ya? Iya, pinter. Ini untuk customer. Oke. Iya, contoh ya Pak ya, ini default dari Accurate, tapi kalau Bapak punya desain, Mbak, saya warnanya, perusahaan saya warnanya gold gitu. Perusahaan saya punya warna gold dan punya logo sendiri. Oh, ungu. Oke, saya punya perusahaan warna ungu dan punya logo sendiri. Nanti bisa dibantu settingkan, ini ntar diganti warnanya, ntar dikasihin logonya gitu. Nah, itu bisa diganti enggak sama kita sendiri? Bisa. Nanti Bapak kalau misalnya itu bisa. Nih, cuma caranya itu nanti Bapak perlu belajar lagi di sini desain cetakan. Desain ya. Iya, didesain. Oh, itu desain ya. Desain, betul. Ya nggak apa-apa kalau Bapak mau belajar ini nggak apa-apa. Nanti pada saat Iya, training. kepingin tahu sendiri sih. Jadi saya Iya. bisa ngerubah sendiri gitu. Betul, bisa ngerubah sendiri. Kalau saya panggil terus Bu Rosa nanti bosan deh. Nih Pak, nih. Jadi langsung aja nih Pak ini tuh. Nanti mainannya main ke desain gitu Pak. Warnanya apa? Di sini dicari warna apa? Itu ada warna-warnanya. Ada. Itu warna arsir itunya itu nama barang apa itu berarti masuk di itu kan ada yang warna biru tua ya. Betul. Barang. Nah, kita mau rubah misalnya ungu, berarti masuknya di
Sini di color langsung diklik Color dulu ya nih. langsung. Iya. Oh iya. Klik kolomnya langsung color. Udah selesai. Bapak mau warna apa? Ungu. Ya udah Ungu langsung misalnya simpan. ya. Tuh warna ungu ini kode namanya ini sorry. Oh Backgroundnya saya namanya itu. Yang namanya. bawanya iya benar. Ya, saya salah tadi. Oke ya, oke kita sekarang nih ke Nah ungu itu nih muncul Bu. contohnya. Oke, kita Iya, simpan. Nah, itu warnanya pakai ungu. Ini kurang gitu ini, kurang Pak. anu ya. Berarti tulisannya Nah, putih Bu. iya tulisannya putih. Nah, gitu ya, Tulisannya Pak ya. putih baru ini. Oh pokoknya desainnya udah tau lah tempatnya gitu ya. Betul, Di betul, situ ya. betul. Ah, Nah, oke. gampang Siap ya, siap. Pak ya. Nanti bisa Iya dipelajari. udah. Insya Allah udah tahu lah insya Allah. Iya, aman nih, Pak nih. Ya, Pak. Untuk laporan sudah, faktor penjualan sudah, pembelian sudah. Jadi nanti Bapak nih kalau misalnya, Mbak saya ini nggak tahu nih apa nih buat apa, saya nggak perlu, maka ini bisa dinonaktifkan, nggak usah dipakai. Gitu kan yang penting efisien perusahaan Bapak kerjanya. Iya. Tuh. Hmm. Nah, itu Dan memang kalau seandainya dipakai memang kena pengaruhnya apa? Kalau oh misalnya nggak nggak dimatiin gitu. nggak apa-apa, nggak masalah, diemin aja Nggak nggak apa-apa. pengaruh ya? Nggak ada pengaruh. Oh nggak ada Dia cuma pengaruh ya? nampilin banyak aja gitu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa sih Bu Rosa. Oh iya. Apa tahu suatu saat saya pakai gitu. Betul. Itu berpengaruh ke harga nggak? Enggak. Kalau pengaruh ke enggak harga ya? lebih ke faktor, iya. Ke Faktornya harga. beda ini lagi ya, bukan standar Iya. lagi ya kalau yang pengaruh harga ya. Betul. Kalau ini kayak misalnya nih kayak Bapak punya customer grosir biasa, retail biasa, ini ada Iya customer betul order, ya. kita beli order di Iya, vendor. iya. Lebih ke barang banget. Kalau Bapak kan visa pemesanan visa gitu kan. Iya betul ya. Nah gitu ya Pak ya. Baik, ada lagi Bapak yang ingin diketahui? Ya sembari jalan saya langsung akan coba gitu. Ah, oke, boleh silakan. Dari menu saya yang Excel, saya mau langsung masukin berarti di menu penjualan ya, jadinya ya. Betul. Di menu penjualan di sistem ini ya. Iya, Correct betul. ya. Betul. Saya sudah install sih yang coba sebulan itu loh Bu Rosa. Oh, oke, baik. Itu trialnya di pembelian. Berarti kalau customer datang kita bikin faktor penjualan, kalau kita pesan ke Arayan kita bikin faktor pembelian, gitu ya Pak ya? Iya. Ini settingannya Bapak nanti lebih ke akunnya, uang mata uangnya itu perlu disetting semua, gitu. Dan itu akan dibantu pada saat training. Oke Bapak? Oke sip, udah sip. paham. Nah, kalau Bapak nih, Bapak maunya simpel-simpel, Mbak, saya mau bacanya simpel-simpel, bisa nggak? Bisa. Ini ada namanya dashboard. Dashboard ini untuk melihat langsung nih, oh pendapatannya sekian, oh HPP-nya sekian per hari, per tanggal. Ini bisa nih Pak, ini ringkasan yang biasa dipakai oleh owner-owner atau pemilik perusahaan untuk melihat secara langsung. Nah, terus gini Bu Rosa. Boleh dong. Setelah saya mendapatkan keuntungan selama 1 musim, biasanya umroh itu kan 1 musim. Baik. Orang beli visa itu kan 1 musim, bukan 1 tahun ya. Oke, baik. Begitu terakhir itu ada sistem komisi buat karyawan saya yang ngerjain. Oke, baik. Nah, itu kita masuk ke mana itu kalau komisi itu? Oke, baik. Pertama, kalau misalnya itu komisi kan berarti kita ngasih uang ke karyawan kita ya Pak ya? Ya. Nah, kalau kita kasih uang ke karyawan kita, itu yang pertama adalah Bapak bisa bikin pembayaran, dari pembayaran pilihnya beban komisi. Ya. Nih pembayaran, pilih banknya apa, nanti di sini bebannya pilih beban komisi, itu yang pertama. Ada nggak? Sebentar saya lihat dulu ada atau tidak. Oke, nih ada beban komisi. Ya langsung bikinin. Oh dia sebesar 600.000 gitu. Contoh ya Pak ya. Contoh. Nah terus nanti di sini dibikin lagi nama karyawannya. Contohnya, contoh ya Sri gitu. Atau bahkan Bapak mau yang lainnya itu bisa. Nanti di sini bisa ditampilin juga nih Pak atas nama Sri. Oh iya. Bisa. Dikira tuh bisa. Nah kini catatannya kita pilihnya tampil. Udah. Kita simpan, kita lakukan refresh, nanti tampil nih. Jadi Bapak nanti kalau ngisi pembayaran tahu nih, oh ini buat siapa aja gitu. Nih ya, pembayaran. Tuh keluar ya, namanya Sri. Iya. Oke, mudah ya Pak ya? Iya. Nah kalau seandainya general berarti nanti pakai jurnal umum juga bisa, pembayaran bisa. Fleksibel kok Pak. Baik. Baik, saya kembalikan ke Pak Doni atau ada lagi Bapak yang ingin Bapak ketahui? Sementara itu dulu ke Pak Baik. Doni juga boleh nggak apa-apa?
Oke, baik, baik. Baik ya Pak ya, berarti sudah selesai ya Pak ya untuk yang travel ini sudah jelas ya Pak ya? Ya, Baik, sudah terima jelas kasih ya. Nanti saya Bapak. akan mencoba-coba aja Bu Rosa. Terima Oh, kasih. boleh, boleh Bapak. Ya, silakan Bapak. Iya, iya, Silakan iya. Pak Doni, kembali ke Pak Doni. Oke, terima kasih banyak Bu Rosa. Baik Pak Andi, Ya, sudah sangat jelas ya penjelasan dari Bu Rosa Jelas, untuk jelas. aplikasi apartemennya. Saya izin share screen untuk price list di apartemen ya Pak ya. Iya, siap, siap, siap. Oke, sebentar. Oke, nah ini Pak, untuk apartemen Ya, ini, dia ya, sistemnya berlangganan Pak. Karena Bapak ya. seperti nyewa server Pak di server Akurat, Hmm, supaya Bapak hmm. bisa akses dari mana aja dan juga kapan saja. Nah, Ya, di ya. apartemen ini biayanya hitungannya per database Pak. Nah, pengertian database adalah dia untuk Hmm, satu perusahaan atau satu neraca atau satu perpajakan hmm, Pak. Sehingga kalau hmm, misalnya Bapak untuk usaha yang travel ini gitu ya Pak ya, nah, ini hmm. bisa pakai satu database. Lalu kalau misalnya nanti ternyata ke depannya ada usaha lain gitu ya Pak ya. Nah, itu Bapak bisa Ya. berlangganan database yang lain gitu ya Pak ya. Nah, untuk Mohon satu maaf, ya, Pak Mas ya Pak. Doni, mohon maaf, Bu Hmm, Rosa, mohon maaf ya, tak tanya lagi nih. ya, Tadi silakan boleh Pak. ada silakan Pak. tadi ada ketinggalan. Perhitungan pajak itu gimana ya? Dia Oke, baik. dia koneksi ke pajak juga nggak ya? Oke, baik. Iya. Baik. Untuk hal Lupa ini saya saya Bu Rosa. boleh, Tiap boleh, boleh, bulan boleh. itu saya Boleh, ada. boleh, baik, baik. Iya. Sebentar ya Pak ya, nih saya share screen Maaf ya dulu. Mas Doni. Sebentar ya Pak Doni ya. Aman, paham, paham. Nah, jadi Kembali gini lagi. Pak, di Accurate itu bisa terkoneksi langsung. Oh, ada Koneksi ya. langsung, iya ada. Nah itu, tapi pakai pihak ketiga. Namanya pajak.io atau pajak.express. Nih sebentar ya, saya kasih tahu dulu. Oh. Nih, oke. Dia masih itu, oke kita langsung cari aja. Nih pajak, nah ini ya, pajak.io sama pajak.express. Dia nanti ketika Bapak klik Smart Link ini, jadi nanti sudah terkoneksi langsung nih Pak, ntar di setting. Terkoneksi Ya. langsung, ketika Bapak klik ini atau klik ini, maka otomatis masuk ke aplikasi mereka. Oke, Gitu, oke, ini pihak oke. ketiganya. Dan Iya, dikenakan biaya berapa? Dikenakan biayanya per faktur nih Pak, tuh, per iya, iya, transaksi. iya. Ya, Oh. ini Iya, biaya per iya, iya. transaksi Oke, kalau oke. terkoneksi langsung. Tapi Accurate juga bisa melakukan yang kedua, apa yang kedua? Kita ini kan sudah input isi nih Pak, isi di laporan isi di Accurate-nya, untuk faktur. Iya. Nah, terus nanti terbentuk langsung format CSV dari Accurate. PT ya, SPT ya. Iya, iya, ini versi yang gratisnya nih Pak. Tadi kan bayarnya tadi ya, yang Iya, terhubung iya, sama iya. aplikasi langsung. Ini versi gratisnya. Jadi nanti Bapak cari nih. Bapak cari untuk transaksi per tanggal berapa. Bapak klik bagian ini. Iya. Ini kan keluar nih Pak. Terus Bapak Hmm. langsung ekspor. Ekspor, unduh. Itu terbentuk file CSV yang bisa Bapak upload di DJP. Oke. Tuh ya. Iya, iya, iya. Enggak berarti Pak, gitu. Ntar Bapak bisa diskusikan mau pakai yang mana. Ya, boleh, boleh. Baik, baik. Saya Iya. kembalikan ke Pak Doni ya Pak ya. Ya, maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa. Iya. Makasih ya Pak. Maaf ya Mas Doni. Ya, Ya, silakan. aman Pak Ya, Andi. Baik, ya, ya. ini saya lanjutkan tadi Pak ya untuk share Iya, screen-nya. Jadi di iya, iya. apartemen ini sistemnya berlangganan. Untuk satu database biayanya Iya. 277.500 Pak untuk satu Ini perusahaan. Hmm? ini per apa kapan bayarnya? Per Per bulan tahun Pak, apa per apa nih? per bulan. Per Jadi bulan. ini biaya per bulan benar. Ini harga normal nih Pak. Harga normalnya per bulan. Iya. Jadi Harga satu spesial nggak ada? ada Pak. Ini saya jelasin normalnya dulu Pak. Iya, 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 iya. Oke, oke. Oke, jadi ini 277.500 itu untuk satu database dan juga satu user. Iya, Selanjutnya, kalau serius. misalnya Bapak nih ada user tambahan atau staff Bapak gitu ya, atau karyawan Bapak Iya, yang mau menggunakan iya, account online juga, maka biayanya iya. 22.200 Pak per Oh, user per jadi bulan. tambah misalnya saya tambah bukan hanya saya, si ini A misalnya, kamu pakai juga misalnya gitu, berarti tambah 22.200 ya? Ya, benar Pak, gitu. Jadi Oke. biaya 22.200. Baik itu dia levelnya Ya, operator atau administrator. Jadi kalau operator ya, itu aksesnya dia bisa dibatasin, kalau administrator itu bisa full akses Pak ya. iya, iya. Oke, nah ini untuk harga normalnya Pak. Nah selanjutnya di sini untuk paket promo 1 tahun
Nah, kita ini ada promo Agustus, Pak. Nah, di mana promo Agustus ini dia aktivasi 1 tahun, Pak. Gitu ya, 1 database dan juga langsung dapat 2 user. Nah, kalau harga normalnya itu 3,6, Pak. 3,6 ini dari mana? Dari biaya database yang 277.500 itu dikali 12, itu sekitar 3,3. Oke. Lalu ada penambahan 1 user, itu 20.000 dikali 12, sekitar 200 ribuan, Pak. Jadi Iya, iya, iya. 3,6 harga normalnya. Nah, di sini paket Iya. promonya jadi 2,6 aja, Pak. Gitu. Itu sudah aktivasi database 1 tahun, plus Bapak dapat 2 Udah user, dapat Pak. diskon lagi tuh. Nah, ini Udah dapat sudah diskon diskon lagi. terbaik, Pak. Nah, ini paket promo setahun gitu Pak ya. Ini diskon Iya, iya. terbaik yang bisa kita berikan. Selanjutnya, kalau misalnya untuk di tahun kedua, itu selanjutnya dengan harga normal, Pak. Yang tadi, dengan harga normal satu database Iya. 277.500. Selanjutnya kalau Iya. ada penambahan user 20.000, Pak, per user per bulan. Iya, iya. Nah, ini untuk harga softwarenya. Selanjutnya kalau untuk biaya implementasi Pak atau biaya setup ya Pak ya. Jadi di sini kita ada jasa training Pak. Di mana jasa training ini ngebantu Bapak untuk mempermudah melakukan setup database Pak. Jadi kan tentunya aplikasi Upwork Online ini kan perlu di setup ya Pak ya. Iya. Untuk master data, COA gitu ya dan Iya, sebagainya itu iya. perlu di setup. Nah, Iya. dan juga kan nanti Bapak atau kalian Bapak supaya penggunaan aplikasi Upwork Online-nya maksimal, tentunya harus diajarin Pak, gitu ya. Nah, ini bagian dari training Pak, diajarin. Terus tadi Bapak kalau misalnya ada kebutuhan untuk custom template Pak, invoice gitu ya, atau PO, ataupun Bapak ada laporan tertentu yang perlu dimodifikasi, itu bagian dari training Pak. Nah, biaya trainingnya ini 1,7 Pak per hari. Jadi 1 harinya 1,7. Di sini kita ada pakai 1 hari, 3 hari atau 5 hari. Biasanya kalau untuk pengguna baru kita rekomendasikan 3 sampai 5 hari Pak. Tetapi kalau Iya. misalnya Bapak kebutuhannya mau 1 hari dulu, silakan Pak, nggak apa-apa juga kalau Bapak mau coba. Gitu. Oh, artinya trainernya itu datang gitu ya? Datang benar ke kantor Bapak langsung seharian Kantor ya. ngajarin Bapak sama tim Oke. Bapak gitu Pak. Iya, Jadi iya, iya. supaya sistemnya lebih maksimal. Karena kan namanya sistem itu yang paling terpenting adalah setup awalnya Pak. Nah kalau setup Iya. awalnya udah oke, selanjutnya tinggal jalanin aja Pak. Seperti Iya, itu. tinggal jalanin betul, iya. Benar. Nah salah satunya seperti Bu Rosana Pak nanti yang ngajarin Pak, yang lebih expert Pak. Gitu. Iya, memang dia lincah banget Ibu Rosa itu. Ya, begitu Pak. Jadi kan Iya, iya, iya. memang lebih maksimal Pak untuk penggunaan aplikasi Pertonnya, maka Oke, kita oke, oke. rekomendasikan menggunakan jasa training. Begitu Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, 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 iya. nanti untuk penawaran harga software sama training kita kirimkan by email ya Pak ya. Gitu, Boleh, supaya boleh. lebih detail, supaya lebih jelas. Email saya kan udah ada kan ya, Mas Doni ya? Oh ya, oke Pak, benar Pak. Nanti saya minta beberapa data tambahan ya Pak ya, di WA ya Pak ya. Hmm. Oke, mungkin itu Pak untuk penjelasan software sama price list-nya. Mungkin dari Pak Andi, ada yang ingin Iya. tanyakan kembali Pak? Sementara itu aja dulu, saya langsung mau masuk ke percobaan-percobaan saya dulu. Oke, siap, mantap Pak. Heeh. Ya, Mau kalau mau meeting ini, connecting-kan dengan kerjaan saya itu, yang oh apa, siap, visa itu. siap, siap Ya, Pak. ya kan Untuk saya harus belajar meeting, pelan-pelan kan gitu. oke siap Pak. Untuk meeting pada hari ini, saya izin record Pak. Nanti kalau misalnya Bapak mau apa namanya putar ulang recordnya gitu ini bisa Pak. Nanti saya kirimkan ke Bapak Pak. Oh boleh, iya boleh Boleh ya Mas, Pak ya ya. biar, Jadi biar Bapak saya kalau bisa, bisa anu lagi iya, gitu. Kan tadi bisa direkam lihat ya lagi. di Iya benar, ini yang ya. tadi Bu Nah, Rosa sudah iya jelaskan, iya lebih Bapak bagus bisa gitu, dengarkan lebih bagus kembali ya kalau Pak ya. saya bisa berulang-ulang itu bisa lihat lagi gitu. Benar, Bapak Iya terserah kan? Bapak. Iya. Ya, siap, siap, Oke, siap, siap. nanti kalau misalnya Pak Andi ada yang ingin tanyakan ya Pak ya setelah sesi presentasi ini boleh Pak nanti langsung tanyakan saja Pak ke saya Pak ya. Terus Oh kalau siap, misalnya siap. Mas Dodi ada kan? ya Ya. ada Mas Dodi nomor selalu WA-nya. ada kan? Ada Pak, cuman mohon maaf Pak kalau saya kan dari tim sales ya Pak ya. Kalau misalnya Iya. saya ada agenda meeting seperti ini Pak atau visit ya Pak ya, mohon maaf sekali saya Susah. agak slow Iya. respon, bukan susah Pak, Nggak slow bisa, respon Pak. iya. Pasti saya Paham lah saya, akan balas paham, Pak, paham. tetapi nanti mungkin ya Pak ya kalau sudah selesai meetingnya gitu Pak. Iya, betul, betul. Ya. Oke Pak Andi. Oke, makasih banyak Oke. ya Pak Andi atas Saya waktu dan tunggu kesempatan ya Pak berarti ya. saya tunggu rekamannya di itu ya, di email ya? Ya, nanti saya kirim by email dan WA ya Pak ya. Ya, siap, siap. Oke, baik. Pak Andi Makasih Mas makasih banyak Doni. ya Pak ya. Ya, saya dan Bu Ya, Rosa izin undur makasih. diri ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah Makasih kata Bu ya Pak ya. Rosa. Ya, sama-sama Pak Andi. Makasih Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Sehat-sehat selalu Pak. Waalaikumsalam.
Sama.